Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah mengerikan sekaligus penuh hikmah tentang seorang anggota Satpol PP yang berubah menjadi babi setelah mengusir pedagang kurma di bulan Ramadan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini sebuah azab? Atau justru peringatan bagi kita semua? Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan selawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Cahaya senja mulai meredup di langit Jawa Timur. Suasana pasar semakin ramai. Aroma gorengan dan kolak memenuhi udara. Para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya, berharap rezeki sebelum berbuka. Di sudut jalan, seorang pria tua dengan jenggot putih duduk di belakang lapaknya. Di hadapannya, tumpukan kurma segar tersusun rapi di atas kain lusuh. Ia tersenyum ramah kepada setiap orang yang lewat, menawarkan dagangannya dengan suara pelan. Namun, ketenangan pasar itu seketika berubah saat sekelompok Satpol PP datang. Sudirman berjalan di depan, dengan wajah tegas dan tanpa ekspresi. Ia memegang pentungan kayu di tangan kanannya, siap menertibkan pedagang yang dianggap melanggar aturan. Pasar ini sudah dilarang untuk pedagang kaki lima. Suaranya lantang menggema. Para pedagang lain menundukkan kepala, takut kena razia. Pedagang kurma tua itu tetap duduk di tempatnya, tetap tersenyum meski tubuhnya gemetar. "Saya hanya mencari nafkah, Nak. Ini bulan Ramadan," ucapnya pelan. Sudirman mendengus, matanya penuh amarah. "Tidak ada alasan. Angkat barangmu sekarang atau saya akan bertindak," bentak Sudirman. Pria tua itu menghela napas. Tangannya gemetar saat mencoba mengemasi kurmanya. Namun, Sudirman sudah kehilangan kesabaran. Ia menendang dagangan itu hingga kurma-kurma berserakan di tanah. Beberapa pembeli yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. Seorang ibu dengan anak kecil menatap Sudirman dengan tatapan kecewa. "Kenapa begitu, Pak? Ini hanya pedagang kecil," bisiknya pelan. Sudirman menoleh dengan sinis. "Bulan Ramadan atau bukan, peraturan tetap peraturan," katanya kasar. Pria tua itu menatapnya dalam diam, seakan ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum ia bicara, Sudirman menambahkan kalimat yang membuat orang-orang di sekitar terdiam. "Puasa hanya buat orang-orang yang lemah. Lapar-lapar begitu, lebih baik jadi babi sekalian." Udara di sekitar pasar terasa lebih dingin seketika. Beberapa orang yang mendengar ucapan itu spontan beristighfar pelan. Pria tua itu menundukkan kepala, menghela napas panjang. "Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, Nak," katanya lirih. Angin sore berhembus lebih dingin dari biasanya. Para pedagang mulai membereskan barang mereka, enggan berurusan lebih lama dengan Sudirman. Namun, ia tetap berdiri dengan dada membusung, merasa telah menjalankan tugasnya dengan baik. Langkahnya mantap meninggalkan lapak yang kini kosong dan penuh kurma yang berserakan. Tak ada yang menyadari bahwa sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Sudirman berjalan menjauh, namun kepalanya mulai terasa berat. Kakinya seakan semakin pendek. Tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. "Kenapa aku merasa aneh?" gumamnya pelan. Tangannya gemetar saat mencoba meraih wajahnya sendiri. Saat ia menyentuh kulitnya, bulu kasar mulai tumbuh di sana. Seketika, tubuhnya tersentak. Ada sesuatu yang tidak normal. Sudirman berhenti berjalan. Matanya membelalak ketakutan. Beberapa orang mulai melihat ke arahnya dengan ekspresi bingung. "Pak, wajahmu kenapa?" tanya seorang pedagang. Ia tidak bisa menjawab. Suaranya tercekat di tenggorokan. Tangannya mulai berubah bentuk. Jari-jarinya menebal dan memendek. Ia berusaha berlari,
Tapi kakinya kini terasa lebih pendek dan berat. Jeritan pertama terdengar di tengah pasar, diikuti oleh kepanikan besar. Sudirman mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanyalah suara dengkuran berat. Ia terengah-engah, matanya membelalak saat melihat tangannya yang kini semakin menebal. Bulu kasar mulai tumbuh di lengannya, semakin lebat setiap detiknya. Ia mengusap wajahnya dengan panik, tetapi yang ia rasakan hanyalah kulit yang mulai berubah menjadi keras dan kasar. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya dalam kepanikan. Beberapa pedagang mulai mundur perlahan. Beberapa lainnya menatapnya dengan rasa takut. Seorang anak kecil menangis di pelukan ibunya, menunjuk ke arah Sudirman yang tengah berubah. "Astagfirullah, lihat tangannya!" teriak seorang pria yang melihat kejadian itu. Sudirman jatuh tersungkur. Tubuhnya terasa semakin berat. Ia melihat ke bawah dan mendapati kakinya kini telah berubah bentuk. Jari-jarinya menyusut, dan kuku-kukunya berubah menjadi kuku keras seperti binatang. Ia mencoba berdiri, tetapi kini sulit untuk menopang tubuhnya sendiri. Para pedagang dan pembeli berlarian, menjauhi sosoknya yang semakin tidak manusiawi. Sudirman ingin berteriak meminta pertolongan, tetapi suara yang keluar hanyalah suara geraman rendah. Dalam waktu singkat, tubuhnya telah berubah total. Kepalanya membesar, hidungnya memanjang menjadi moncong babi. Kulitnya yang semula coklat sawo matang kini berubah menjadi merah muda dan berbulu. Kupingnya melebar, matanya semakin kecil dan hitam pekat. Tidak ada yang bisa menyangkal apa yang terjadi. Sudirman kini telah berubah menjadi seekor babi di tengah pasar. Suara istighfar bergema di sekitar pasar. Beberapa orang mulai berteriak ketakutan. "Ya Allah, apa ini?" teriak seorang pria sambil mundur ketakutan. Para pedagang meletakkan barang dagangan mereka dan berlari menjauh. Suara gaduh memenuhi pasar. Beberapa orang mencoba merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Sudirman menggeram, mencoba mengucapkan sesuatu, tetapi hanya suara dengkuran babi yang keluar dari mulutnya. Ia menatap ke arah cermin kecil yang terjatuh di jalan. Pantulan yang ia lihat bukanlah wajahnya, melainkan seekor babi gemuk. Ia menggelengkan kepala, berharap ini hanya mimpi buruk. Sudirman mencoba berlari, tetapi tubuh barunya tidak terbiasa dengan gerakan manusia. Kakinya yang kini pendek membuatnya sulit berlari cepat. Ia tersandung kotak kayu dan terjatuh ke tanah, menggelepar dengan panik. "Itu babi jadi-jadian. Jangan biarkan mendekat," teriak seorang warga. Beberapa orang mulai mengusirnya dengan lemparan batu kecil. Sudirman ingin berteriak agar mereka berhenti, tetapi tak ada satu kata pun yang bisa ia ucapkan. Ia kini benar-benar terjebak dalam tubuh seekor babi. Suasana pasar semakin ricuh. Orang-orang mulai berkerumun dengan wajah ketakutan. Tidak butuh waktu lama sebelum suara sirene polisi terdengar mendekat. Sebuah mobil patroli berhenti di depan pasar. Dua polisi turun dengan ekspresi bingung. "Apa yang terjadi di sini?" tanya salah satu dari mereka. Seorang pedagang menunjuk ke arah babi yang masih tergeletak di tanah. "Itu, Pak, itu Sudirman. Dia berubah jadi babi di depan mata kami." Polisi saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Salah satu polisi mendekati babi itu dengan langkah hati-hati. Matanya menyipit, mencoba mencari tahu apakah ini hanya tipuan atau kenyataan. "Jangan bercanda. Mana mungkin manusia berubah jadi babi?" katanya. Tetapi saat ia mendekat, matanya membelalak kaget. Ia melihat sebuah kartu identitas Satpol PP yang jatuh di dekat babi itu. Nama di kartu itu adalah Sudirman. Seketika, wajah polisi itu berubah pucat. Polisi yang memegang kartu identitas itu gemetar. Matanya masih terpaku pada nama yang tertulis. Ini benar-benar Sudirman," bisiknya pelan. Rekan sesama polisi yang berdiri di sebelahnya ikut melihat kartu itu. Wajahnya juga berubah pucat. Mereka lalu menoleh ke arah babi gemuk yang tergeletak di tanah, mendengus ketakutan. Babi itu, Sudirman, menatap mereka dengan mata penuh kesedihan, seakan meminta pertolongan. "Astagfirullah, ini bukan hal yang biasa," gumam salah satu polisi sambil mundur perlahan. Salah satu warga mendekat, suaranya bergetar. "Kami melihatnya sendiri.
Pak, dia berubah di depan mata kami. Di tengah kekacauan, beberapa warga masih sibuk merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Ini harus disebarkan. Ini bukan kejadian biasa, seru seorang pemuda. Dalam hitungan menit, video itu sudah tersebar di media sosial. Judul-judul berita mulai bermunculan. Anggota Satpol PP berubah jadi babi di Pasar Jawa Timur. Ratusan komentar membanjiri unggahan tersebut. Sebagian besar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pasti ini editan, tulis seseorang. Bulan Ramadan ini banyak kejadian aneh. Komentar lainnya. Tetapi saksi mata yang ada di tempat kejadian tahu bahwa ini adalah kenyataan. Tidak butuh waktu lama sebelum Kapolres setempat, AKBP Rahmat, mendapat laporan tentang kejadian itu. Ia duduk di kantornya, menatap layar ponselnya dengan ekspresi tegang. Ini lelucon atau kenyataan? Gumamnya sambil menghela napas panjang. Salah satu anak buahnya berdiri di hadapannya, menunggu perintah. Pak, kami mendapat laporan langsung dari anggota di lokasi. Semua saksi mengatakan hal yang sama. Kapolres menutup matanya sesaat, lalu mengangguk tegas. Bawa babi itu ke kantor. Saya ingin melihat sendiri. Para polisi yang berada di pasar kini dihadapkan dengan tugas aneh, membawa babi ke kantor polisi. Bagaimana cara membawanya? Bisik seorang polisi pada rekannya. Kita panggil dinas peternakan? Tapi, ini kan bukan babi biasa. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menggunakan jaring besar dan memasukkannya ke dalam mobil patroli. Warga menonton dengan berbagai ekspresi. Ada yang takut, ada yang masih tidak percaya. Babi itu, yang masih memiliki kesadaran manusia, hanya bisa meronta dan mendengus pelan. Sudirman, kalau memang ini kau, tetaplah tenang. Bisik seorang warga sebelum pintu mobil patroli tertutup. Malam semakin larut ketika mobil patroli memasuki halaman kantor polisi. Beberapa anggota yang sedang bertugas menatap dengan bingung saat melihat babi itu diturunkan. Pak, ini benar-benar Sudirman? Tanya seorang anggota yang mengenalnya. AKBP Rahmat turun dari mobilnya, berjalan mendekati hewan itu dengan ekspresi serius. Babi itu menatapnya, dan tiba-tiba mengangkat kaki depannya seperti memberi hormat. Ruangan langsung sunyi. Semua orang yang melihat adegan itu merinding hingga ke tulang. Kapolres menghela napas berat, lalu berkata, "Kita perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." AKBP Rahmat kembali ke ruangannya, berpikir keras tentang langkah selanjutnya. Lalu, ia meraih ponselnya dan mencari kontak seorang ulama ternama di daerahnya, Kiai Hasan. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum suara tenang menjawab. "Assalamualaikum, Pak Kapolres." "Waalaikumsalam, Kiai. Saya memohon bantuan. Ada kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika." Kiai Hasan diam sejenak sebelum bertanya, "Apa yang terjadi?" Kapolres menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara serius. "Seorang manusia berubah menjadi babi, Kiai." Sunyi sejenak di ujung telepon, seolah Kiai Hasan sedang mencerna kata-kata Kapolres. "Seorang manusia berubah menjadi babi." Ulangnya pelan. "Benar, Kiai. Kami melihatnya sendiri. Bahkan ia masih bertingkah seperti manusia." Suara Kapolres bergetar. Kiai Hasan menarik napas dalam sebelum menjawab. "Ini bukan perkara biasa, Pak Kapolres. Saya akan datang sekarang juga." "Terima kasih, Kiai. Kami menunggu." Kapolres menutup telepon dengan wajah serius. Ia lalu memandangi babi yang kini terkurung dalam ruangan sel khusus di kantor polisi. Mata babi itu basah, penuh penyesalan, seolah ingin berbicara. Suasana di kantor polisi begitu tegang. Tidak ada yang berani mendekati kandang tempat Sudirman dikurung. Beberapa anggota polisi memilih berdiri di kejauhan, berbisik-bisik dengan wajah ketakutan. "Apa ini benar-benar azab?" bisik salah satu polisi kepada rekannya. "Kalau bukan azab, lalu apa? Tidak ada yang bisa mengubah manusia jadi babi dalam sekejap," jawab yang lain. Sudirman hanya bisa mendengus pelan. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia mencoba menulis sesuatu dengan kakinya di lantai sel, tapi hanya goresan tak berarti yang muncul. "Ya Allah,
Aku ini siapa sekarang? Pikirnya dalam kesedihan yang dalam. Sekitar 1 jam kemudian, suara mobil terdengar memasuki halaman kantor polisi. Seorang pria tua bersorban turun dari kendaraan dengan langkah penuh wibawa. Jubahnya berkibar terkena hembusan angin malam yang dingin. Kiai Hasan akhirnya tiba. Kapolres segera menyambutnya dengan hormat, diikuti oleh beberapa anggota polisi lainnya. "Di mana orang yang kalian katakan telah berubah?" tanya Kiai Hasan dengan suara tenang. Kapolres mengangguk ke arah ruangan sel khusus. "Di dalam, Kiai. Saya sendiri masih sulit mempercayainya." Kiai Hasan melangkah perlahan mendekati kandang tempat Sudirman dikurung. Matanya yang tajam menatap sosok babi itu, seolah bisa melihat lebih dalam daripada yang lain. Babi itu, Sudirman, mengeluarkan suara lirih, seperti tangisan tanpa air mata. Kiai Hasan menutup matanya sesaat, lalu mengangkat kedua tangannya. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Suaranya menggema dalam keheningan. Suara napas para polisi terdengar jelas. Mereka menahan napas menunggu reaksi dari bacaan Kiai Hasan. Tidak ada perubahan yang terjadi pada tubuh Sudirman. Kiai Hasan menghembuskan napas pelan, lalu berkata kepada Kapolres, "Ini bukan sihir, bukan tipu daya manusia," katanya tegas. Kapolres menatapnya dengan bingung. "Lalu apa, Kiai?" Kiai Hasan menoleh ke arah babi itu. Matanya penuh pemikiran. "Ini adalah balasan langsung dari Allah," jawabnya dengan suara berat. Suasana semakin sunyi. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Apa yang telah dilakukan orang ini hingga Allah murka padanya? Lanjutnya, seorang pedagang pasar yang turut dibawa ke kantor polisi maju dengan ragu. "Saya melihat sendiri apa yang terjadi sebelum perubahan itu, Kiai," katanya. "Ceritakan," perintah Kiai Hasan dengan lembut. Pria itu menghela napas, lalu menceritakan kejadian di pasar sore tadi. Bagaimana Sudirman menendang dagangan seorang pedagang kurma tua. Bagaimana ia mengusirnya dengan kasar dan mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan. Ia berkata, "Lebih baik jadi babi daripada harus berpuasa." Tambah pedagang itu, suaranya bergetar. Begitu kalimat itu diucapkan, beberapa orang yang mendengar langsung menutup mulut mereka dengan kaget. Seorang polisi yang berdiri di dekat Kiai Hasan spontan beristighfar. "Astagfirullah." Ucapan itu, gumamnya pelan. Kiai Hasan memejamkan matanya sejenak, lalu menggelengkan kepala. "Lisan adalah senjata yang paling tajam," katanya akhirnya. Ia menoleh ke arah Kapolres dan berkata, "Inilah akibat dari kesombongan dan hinaan terhadap ibadah." Ucapannya sendiri yang menimpa dirinya. Sudirman, atau babi yang kini telah menjadi dirinya, mengeluarkan suara lirih, seperti tangisan yang menyayat hati. Kepalanya tertunduk, matanya yang kecil berkaca-kaca. Ia menggerakkan mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar hanya suara geraman babi. "Ya Allah, aku telah berdosa," pikirnya dalam hati, meski tak bisa mengucapkannya. Kiai Hasan menatapnya dengan pandangan iba. "Penyesalanmu datang, tapi apakah masih ada jalan kembali?" katanya lirih. Beberapa polisi menundukkan kepala. Suasana menjadi lebih haru dan berat. Kapolres akhirnya angkat bicara. Suaranya sedikit bergetar. "Kiai, apakah ada cara untuk mengembalikannya seperti semula?" Kiai Hasan menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. "Tidak ada yang tahu, kecuali Allah," jawabnya tenang. "Namun, jika masih ada jalan, itu hanya melalui taubat yang sesungguh-sungguhnya." Semua orang menoleh ke arah babi itu. Ia kini duduk diam, seolah memahami apa yang harus ia lakukan. Tetapi, apakah taubatnya masih diterima? Kantor polisi terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh ruangan menahan napas. Anggota kepolisian yang sebelumnya ramai berbisik kini hanya menunduk dalam diam. Babi itu, Sudirman, masih duduk di sudut kandangnya, tubuhnya gemetar dalam keheningan. Ia ingin berteriak, ingin meminta maaf, ingin menangis dengan suara manusia. Tapi semua itu tak bisa ia lakukan. Yang tersisa hanyalah geraman lirih dan napas berat dari moncongnya.
Apakah ini hukuman yang tak bisa dicabut? Kiai Hasan menghela napas panjang sebelum berbicara lagi. Hanya satu cara yang bisa dilakukan, katanya dengan nada tenang. Kapolres menatapnya penuh harap. Begitu juga para polisi lainnya. Sudirman harus bertaubat jika Allah menghendaki. Keajaiban bisa terjadi. Lanjutnya, semua orang menoleh ke arah babi itu, yang kini menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak bisa berbicara, tetapi pikirannya masih utuh. Ya Allah, ampuni aku, pikirnya dalam hati. Kiai Hasan mengambil seuntai tasbih kayu dari sakunya. Kita akan berdoa bersama. Jika taubatnya diterima, Allah akan menunjukkan jalannya. Para polisi dan saksi mata mulai duduk bersila, mengikuti Kiai Hasan. Mereka mulai melantunkan istighfar dengan khusyuk. Di dalam kandang, Sudirman berusaha ikut menggerakkan mulutnya. Tidak ada suara manusia yang keluar, tetapi matanya basah dan tubuhnya bergetar. Ia benar-benar menyesali perbuatannya. Malam semakin larut, tetapi belum ada tanda-tanda perubahan pada tubuh Sudirman. Para polisi mulai lelah. Sebagian dari mereka menguap dan mengusap mata mereka yang berat. Namun Kiai Hasan tetap duduk tegak. Suaranya masih tegas dalam setiap bacaan doanya. Kesombongan yang besar tidak bisa ditebus dengan taubat yang setengah hati, katanya pelan. Ia menoleh ke arah babi itu dan bertanya, apakah kau benar-benar menyesal, Sudirman? Sudirman tidak bisa menjawab, tetapi ia menundukkan kepala lebih dalam. Air matanya jatuh ke lantai kandang, membasahi debu yang ada di sana. Tiba-tiba, udara di ruangan itu terasa lebih berat. Beberapa polisi saling berpandangan. Bulu kuduk mereka meremang tanpa alasan yang jelas. Lampu di atas kepala mereka berkedip beberapa kali, seolah ada gangguan listrik. Kapolres yang awalnya duduk tegak kini mulai merasa gelisah. Apa yang sedang terjadi? Bisiknya kepada Kiai Hasan. Kiai Hasan tetap diam. Matanya terfokus pada babi di kandang. Perubahan mulai terasa. Tubuh Sudirman mulai bergetar hebat, seolah ada kekuatan yang menariknya dari dalam. Bulu-bulu di tubuhnya tampak bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Ia mendongakkan kepalanya, mengeluarkan suara geraman yang lebih berat dari sebelumnya. Para polisi semakin tegang, sebagian mundur ketakutan. Tetap di tempat kalian, seru Kiai Hasan. Suaranya tetap tenang meski suasana semakin mencekam. Ini ujian terakhir bagi Sudirman, tambahnya. Apakah ia benar-benar telah bertaubat? Tubuh Sudirman semakin bergetar, lebih hebat dari sebelumnya. Keringat dingin mulai membasahi dahi beberapa polisi yang menyaksikan kejadian itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lantunan istighfar semakin menggema. Sudirman merasa seperti ditarik ke dalam pusaran yang tak terlihat. Dalam pikirannya, ia berteriak, Allah, aku benar-benar menyesal. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba tersentak keras. Semua orang terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Perlahan, bulu-bulu kasar di tubuh Sudirman mulai rontok satu persatu. Warna kulitnya yang semula merah muda kini kembali menjadi lebih gelap. Kakinya yang pendek perlahan memanjang. Jemari mulai kembali terbentuk. Mata para polisi yang menyaksikan kejadian itu melebar. Beberapa dari mereka nyaris jatuh terduduk. Subhanallah, bisik salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Sudirman perlahan kembali menjadi manusia. Tetapi, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Dalam beberapa menit, Sudirman telah kembali ke bentuk aslinya. Ia kini tergeletak di lantai kandang, tubuhnya telanjang, berkeringat deras, dan menggigil hebat. Para polisi hanya bisa menatapnya tanpa kata. Masih tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Kapolres maju selangkah, menatapnya dengan tatapan tajam. Kau telah kembali, tapi apakah kau benar-benar telah berubah? Tanyanya dingin. Sudirman mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya terus mengalir. Ya Allah, aku telah berdosa. Suaranya serak dan penuh kesakitan. Sudirman merangkak ke arah Kiai Hasan. Tangannya gemetar saat mencoba mencium tangan sang ulama. Kiai, aku telah menghina ibadah. Aku telah menyakiti orang yang lemah.
Aku telah menjadi orang yang sombong. Kiai Hasan menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kau telah melihat sendiri balasan dari ucapan dan perbuatanmu." Sudirman mengangguk dengan lemah, tidak bisa menyangkal apapun. "Apakah kau benar-benar akan bertaubat?" tanya Kiai Hasan sekali lagi. Sudirman menatap ke lantai, lalu menengadah ke langit-langit ruangan. "Ya Allah, aku berjanji akan menghabiskan sisa hidupku dalam taubat." Malam semakin larut, tetapi suasana kantor polisi masih terasa berat. Para anggota kepolisian yang menyaksikan kejadian tadi masih sulit berkata-kata. Sudirman kini telah kembali menjadi manusia, tetapi tubuhnya lemas tak berdaya. Ia masih terduduk di lantai. Kedua tangannya mencengkeram wajahnya sendiri. Rasa malu, takut, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Kapolres AKBP Rahmat berjalan mendekat. Matanya tajam menatap Sudirman. "Kau telah kembali, tapi bukan berarti kau bisa lolos begitu saja," katanya dengan suara dingin. Sudirman mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah dan basah oleh air mata. "Saya siap menerima hukuman, Pak," katanya dengan suara serak. Kapolres menghela napas dalam sebelum berbicara lagi. "Kau bukan hanya melanggar tugasmu sebagai aparat, tetapi juga telah menghina ibadah, menyakiti rakyat kecil, dan menjadi contoh buruk bagi semuanya." Beberapa polisi lain mengangguk. Wajah mereka masih menyiratkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. "Dengan ini, kau resmi dipecat dari Satpol PP dan akan diperiksa lebih lanjut untuk tindakan kasarmu terhadap pedagang," lanjut Kapolres. Sudirman hanya bisa menunduk, menerima semua dengan hati yang hancur. Setelah pengumuman itu, Kapolres memberi perintah untuk membawa Sudirman kembali ke pasar. Malam itu juga, ia dibawa ke tempat pedagang kurma tua yang telah ia sakiti. Pria tua itu masih terjaga, duduk di depan lapaknya dengan wajah penuh ketenangan. Sudirman jatuh berlutut di hadapan pria itu, menangis tanpa suara. "Maafkan saya, Kek, saya telah berbuat zalim kepadamu." Pedagang tua itu menghela napas panjang, lalu menatap Sudirman dengan penuh iba. "Allah telah menunjukkan kekuasaannya padamu. Nak, jangan ulangi kesalahan yang sama." Setelah meminta maaf, Sudirman duduk di sudut pasar dengan tubuh masih gemetar. Beberapa warga yang dulu takut kepadanya kini menatapnya dengan rasa kasihan. Seorang ibu yang dulu melihatnya menendang dagangan pria tua itu berkata, "Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, Nak." Sudirman hanya bisa mengangguk. Air matanya kembali mengalir. Ia sadar bahwa hidupnya kini tidak akan pernah sama lagi. Ia telah kehilangan pekerjaannya, kehilangan harga dirinya, dan harus menghadapi kenyataan pahit. Tetapi, masih ada satu hal yang bisa ia lakukan, kembali kepada Allah. Pagi harinya, dengan tubuh masih lemah, Sudirman berjalan tertatih menuju sebuah masjid kecil di kampungnya. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang yang mengenalnya. Ia hanya ingin bersujud di hadapan Allah. Begitu masuk ke dalam masjid, ia langsung menuju saf paling belakang dan bersimpuh. Air matanya tumpah begitu keningnya menyentuh sajadah. "Ya Allah, ampuni aku. Aku tidak ingin kembali menjadi manusia yang sombong." Tangisannya memenuhi ruangan kosong itu, hanya disaksikan oleh dinding masjid dan lantai dingin yang basah oleh air matanya. Sejak hari itu, Sudirman tidak pernah lagi terlihat mengusik orang lain. Ia menghabiskan waktunya di masjid, membantu membersihkan, dan melayani jamaah. Tidak ada yang mengenalinya sebagai mantan Satpol PP yang dulu kejam. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai pria pendiam yang selalu ada di masjid sebelum azan berkumandang. Setiap kali bulan Ramadan tiba, ia selalu membagikan kurma kepada para jamaah yang berbuka. Ia tidak pernah lupa akan malam di mana ia hampir kehilangan dirinya sendiri. Sudirman telah berubah, tetapi bekas dari kejadian itu akan selalu melekat di hatinya. Barang siapa yang menghina ibadah, maka sesungguhnya ia telah membuka pintu kehancuran bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata yang membuat Allah murka, tanpa ia sadari, dan ia terjatuh ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari A. Muslim. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia.
Hadis riwayat Muslim. Sudirman telah merasakan akibat dari lisan dan kesombongannya sendiri. Namun, Allah Maha Pengampun bagi mereka yang benar-benar ingin bertaubat. Kini, Sudirman hidup dalam kesederhanaan, jauh dari dunia yang dulu ia kenal. Tidak ada lagi seragam atau pentungan di tangannya. Hanya ada sajadah yang selalu ia lipat dengan hati-hati setelah setiap sholat. Ia tidak lagi takut pada manusia, tetapi hanya takut kepada Allah. Ya Allah, jangan biarkan aku kembali menjadi orang yang angkuh. Doa itu selalu ia lantunkan dalam sujudnya. Karena ia tahu, sekali saja ia kembali ke jalan yang salah, ia tidak tahu apakah masih ada kesempatan kedua untuknya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra 37. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj 46. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Taha 124. Sudirman kini mengerti bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran. Ia telah belajar dari ayat-ayat Allah, bahwa manusia tidak boleh merasa lebih tinggi dari yang lain. Setiap malam, Sudirman selalu menangis dalam sujudnya, mengingat dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Ia bersyukur masih diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Tidak semua orang yang melakukan kesalahan diberikan kesempatan kedua oleh Allah. Ada yang dihukum langsung tanpa ada waktu untuk menyesali perbuatannya. Sudirman sadar bahwa hidup ini bukan sekadar menjalankan perintah dunia, tetapi juga untuk mempersiapkan akhirat. Tidak ada lagi kata menghina ibadah. Tidak ada lagi menyakiti orang lain. Yang ada hanyalah hidup dalam kebaikan hingga ajal menjemput. Pagi itu, Sudirman kembali duduk di sudut masjid setelah sholat subuh. Matahari perlahan naik, menyorot wajahnya yang tenang, jauh berbeda dari sosoknya yang dulu. Beberapa jamaah masjid mengenalnya sebagai pria yang selalu duduk dalam diam, melantunkan istighfar. Tidak ada yang tahu bahwa ia pernah mengalami azab yang mengerikan. Namun, ia tidak pernah melupakan malam di mana ia berubah menjadi babi. Ia tahu bahwa jika ia kembali ke jalan kesombongan, tidak ada jaminan Allah akan memberinya kesempatan ketiga. Dan dengan itu, ia menghabiskan sisa hidupnya dalam ketakwaan, hingga ajal menjemputnya dalam keadaan bersujud. Tamat.